Kompas Malam, Saudara. Tim Hukum Polda Jawa Barat mengatakan penetapan Peggy sebagai tersangka sesuai prosedur dan sah secara hukum. Pihaknya mengaku telah menggunakan metode pencocokan wajah sebelum menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Di hadapan majelis hakim, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkap sejumlah alat bukti yang digunakan dalam menetapkan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Polda Jabar melibatkan seorang ahli Inavis untuk melakukan pencarian wajah yang menggunakan database Disduk Capil. Hasil pencocokan wajah dan sidik jari Peggy dengan tersangka pembunuhan Vina menunjukkan berada di atas 90% identik. Lagi kami melakukan pencocokan dengan metode pencocokan wajah face comparison 1:1 dengan hasil di atas 90% identik, yaitu mencocokkan foto wajah orang yang telah diamankan dengan foto wajah barang bukti. Dari hasil identifikasi wajah didapatkan kemiripan di atas 90% identik dengan data demografi dan biometrik. Perbandingan 12 titik persamaan sidik jari sesuai antara sidik jari AK23 dan database KTP elektronik Dukcapil. Sebelumnya, kuasa hukum Peggy Setiawan, Mukhtar Effendi, mengklaim Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim pernah mengungkap bahwa penyidik Polda Jabar telah mengantongi 5 nama Peggy Setiawan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Oleh karena itu, kuasa hukum Peggy pun menuntut 4 orang lain yang juga bernama Peggy Setiawan untuk diberlakukan sama dengan kliennya, yakni ikut ditahan atau diperiksa perihal kasus ini. Namun jika tidak, maka pihaknya meminta penyidik untuk membebaskan kliennya, Peggy Setiawan. Jadi Pak Komisioner Kompolnas saat itu menyampaikan bahwa sebetulnya penyidik Polda Jabar sudah mengantongi 5 nama Peggy Setiawan. Maka saat itulah saya bereaksi. Memang penyidik Polda Jabar sudah mengantongi 5 nama Peggy Setiawan. Yang 4 itu perlakukan seperti klien kami, ya, ditangkap atau paling tidak dimintai dulu keterangan. Kalau sudah jelas itu harus ada penangkapan dan penahanan. Kalau Polda Jabar tidak berani melakukan itu, maka demi keadilan yang harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia, lepaskan klien kami. Nama 2 DPO fiktif yang sudah dihapuskan oleh penyidik di kasus pembunuhan Vina ternyata masih disebutkan perannya oleh tim hukum Polda Jabar dalam jawaban atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Dalam jawaban gugatan, tim hukum menjabarkan peran Dani dan Andi. Sepeda motor milik korban dibawa oleh saudara Dani ke tempat tersebut. Kemudian di tempat tersebut korban Rizky Rudiana dikeroyok atau dipukuli kembali oleh saksi dan teman-teman saksi sampai tidak sadarkan diri, sedangkan korban perempuan juga dipukuli oleh 3 orang teman-teman saksi, yaitu saudara Andika, Peggy, dan Dani. Merespon penyebutan kembali 2 DPO fiktif oleh tim hukum Polda Jabar di sidang gugatan pra-peradilan, kuasa hukum Peggy Setiawan meminta 2 DPO yang sebelumnya dihapuskan, yakni Andi dan Dani, ditangkap. Jika tak bisa, maka penyidik telah berbohong. Dimatikan oleh penyidik Polda Jawa Barat pada saat konferensi pers, dihidupkan lagi itu karena dasar penangkapan Peggy Setiawan itu berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian waktu yang banyak itu digunakan oleh penyidik membaca putusan pengadilan. Nah, dalam dakwaannya mereka bersebelas, termasuk 3 DPO, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong, diulas lagi peran-perannya dan dihidupkan. Nah, kalau penyidik saja menangkap Peggy Setiawan berdasarkan putusan pengadilan dan ada DPO-nya, maka yang dimaksud Pak Mukhtar, kami harus mempercayai, hakim harus mempercayai bahwa awal mula kejadian itu ya bersebelas itu, berarti tidak ada pilihan lain. Kalau nggak ditangkap itu 2 DPO-nya lagi, ya sudah berarti pembohong itu penyidik.
Tim Hukum Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon dalam sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan menolak semua dalil gugatan yang dilayangkan Peggy Setiawan. Penyidik yang diwakili tim bidang hukum membacakan dasar-dasar menetapkan Peggy sebagai tersangka yang ditulis dalam berkas sebanyak 42 halaman. Usai sidang, penyidik menyampaikan sudah memiliki 3 alat bukti untuk penetapan tersangka Peggy. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Sementara kuasa hukum pemohon Peggy Setiawan dalam repliknya menyampaikan kembali jika pada faktanya Peggy tidak pernah diperiksa sebagai tersangka dan dijadikan DPO hingga pada akhirnya dipaksa jadi tersangka tanpa ada alat bukti. Rangkaian dalil yang disampaikan termohon bertentangan dengan fakta yang sebenarnya di mana pemohon pada awalnya tidak pernah diperiksa sebagai tersangka, kemudian dijadikan masuk dalam DPO dan dipaksakan menjadi tersangka. Padahal tidak pernah ada bukti maupun petunjuk yang mengarah kepada pemohon sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dituduhkan dalam perkara AKO. Pihak Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan sudah menyampaikan dupliknya. Agenda sidang pra-peradilan akan dilanjutkan Rabu besok dengan agenda pihak Peggy dan Polda Jawa Barat menghadirkan saksi. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap soal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah dari Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Fadil. Fadil, bagaimana agenda sidang besok? Siapa saja saksi yang akan dihadirkan? Ya, baik, Nitya dan saudara dapat saya laporkan informasi terkini dari sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan, di mana hari ini ada 3 agenda yang sudah dilaksanakan, yaitu mulai agenda jawaban dari tim hukum Polda Jawa Barat atas materi gugatan pra-peradilan, kemudian agenda replik, dan terakhir dalam agenda tutup. Dan untuk besok rencananya sidang akan kembali digelar pada pukul 9, di mana akan dipimpin oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman dengan agenda dari pembuktian dengan menghadirkan sejumlah saksi dan barang bukti, di mana untuk termohon sendiri yaitu tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan 5 saksi dan 1 ahli pidana, sedangkan dari pihak termohon yaitu Polda Jawa Barat akan menghadirkan saksi ahli pidana dan sejumlah dokumen maupun barang bukti yang dijadikan penyidik untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus penodaan agama. Itu ya. Ya, kalau hari ini tim hukum Polda Jabar kan sempat menyinggung peran 2 DPO fiktif. Bagaimana reaksi kuasa hukum Peggy di persidangan? Ya, memang dalam sidang hari ini dalam agenda jawaban tim hukum Polda Jawa Barat atas materi gugatan pra-peradilan disebutkan bahwa ada 2 DPO yang bernama Dani dan Andi disebutkan dalam jawaban dari tim Polda Jawa Barat. Tidak hanya menyebutkan nama 2 DPO tersebut, dari Polda Jawa Barat juga menyampaikan membeberkan peran dari kedua DPO, padahal pada awal rilis pertama Polda Jawa Barat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus penodaan agama ini, pihak Polda Jawa Barat tidak mengungkap bahwa 2 DPO atas nama Dani dan Andi ini fiktif, sehingga ketika penyampaian penyidik Polda Jawa Barat di dalam sidang hari ini membuat reaksi dari tim hukum Peggy Setiawan, bahkan dalam proses persidangan pun membuat para kuasa hukum Peggy Setiawan menjadi terusik. Namun ketika saya mencoba mengkonfirmasi kepada tim kuasa hukum, Mukhtar Effendi mengatakan bahwa hal ini menjadi lucu ketika pada awalnya penyidik Polda Jawa Barat menghilangkan 2 DPO, tetapi hari ini kembali diucapkan 2 DPO tersebut dengan segala perannya dalam agenda jawaban dari pihak Polda Jawa Barat. Itu ya. Ya, artinya apakah kemudian dari semua yang sudah disampaikan baik dari pihak kuasa hukum Peggy maupun juga dari pihak kuasa hukum Polda, apa saja yang kemudian akan dijadikan pertimbangan untuk esok hari?
Ya memang Indonesia setelah agenda hari ini pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan pastinya akan mempersiapkan saksi dan saksi yang akan meringankan Peggy Setiawan dan ada saksi ahli pidana untuk dihadirkan dalam sidang besok. Dan tidak hanya itu, dari termohon juga Polda Jabar juga akan menghadirkan saksi ahli pidana, di mana dengan menghadirkan saksi-saksi dan itu bisa membuat dalam gugatan ini khususnya dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan merasa optimis bahwa gugatan pra peradilan akan diterima oleh hakim dengan dikarenakan berbagai dasar yang disampaikan oleh Polda Jabar sangat tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan dalam peristiwa kasus Vina dan Eki. Itu ya. Kuasa hukum Peggy Setiawan sempat meminta untuk polisi menghadirkan dan memproses hukum semua orang yang bernama Peggy Setiawan sesuai dengan kliennya. Apakah sudah mendapatkan tanggapan dari Polda Jabar? Ya, Anissa, memang meski ada keinginan dari tim hukum Peggy Setiawan dengan meminta pada pihak penyidik Polda Jabar untuk memeriksa seluruh nama yang sama dengan Peggy Setiawan, tetapi Polda Jabar sendiri memang meyakini bahwa Peggy Setiawan yang saat ini sebagai tersangka adalah merupakan DPO kasus Vina dan Eki, Peggy alias Darong Teja, dan penyidik pun juga meyakini bahwa dalam penetapan tersangka Peggy Setiawan ini sudah sesuai dengan prosedur, di mana penyidik memiliki minimal dua alat bukti, yaitu keterangan saksi dan bukti visum pada 2016 silam. Gitu ya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah di Bandung, Jawa Barat.